Dari sekitar Ponorogo maupun luar Ponorogo, rekomendasiin buat kalian untuk datang berkunjung ke Dalam Buron berletak di Tegalsari Ponorogo. Dan kali ini lagi dibuka nih sampai event sampai tanggal 10 Februari. Dan Dalam Buron Ponorogo ini akan buka mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Selamat datang. Oke, silakan. Pesan pertama saya ini bisa belajar banyak sejarah masa lalu yang sekarang nyata sejarah itu perlu pelajari lagi hingga saat ini. Untuk pesannya, semoga kedepannya ini bisa berjalan terus dan juga bisa berkembang jadi sorotan banyak publik. Pesannya, alhamdulillah di sini saya bisa pelajaran dan juga ilmu. Pertama ke museum ini disambut dengan hangat dan ramah. Sini juga berkembang. Kesan-kesannya tempatnya yang nyaman, unik, indah, baunya harum. Semoga menjadi pemimpin yang adil, amanah, tanggung jawab, dan membawa Indonesia lebih baik dan lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore dan selamat datang di Museum Dalam Buron Tegalsari Ponorogo. Sebelumnya perkenalkan saya Bila. Di sini saya selaku guide yang akan menemani mbak-mbaknya dan ibu bapaknya untuk mengelilingi Museum Dalam Buron ini. Perlu diperhatikan, museum ini terdapat beberapa peraturan. Yang pertama, dimohon untuk barang, baik makan maupun minumannya, dititipkan terlebih dahulu ke tempat penitipan yang sudah disediakan. Yang kedua, kami perbolehkan mengambil dokumentasi selama di dalam, baik foto maupun video, tetapi tidak untuk bagian ruang pusaka. Dan yang ketiga, mohon untuk pengunjung tidak menyentuh koleksi-koleksi yang ada di dalam museum. Sudah ya? Silakan. Selama 15 menit ke depan kita akan mengelilingi Museum Dalam Buron ini. Bisa dimulai dari ruangan sebelah sini. Dan di sini adalah ruang pertama di tur kita pada hari ini, di mana semua dimulai dari Tegalsari. Begitu bahwasanya Tegalsari sendiri adalah sebuah desa di Kecamatan Gitis, Kabupaten Ponorogo. Dulunya di Tegalsari ini terdapat pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Gebang Tinatar yang dipimpin oleh Kyai Ageng Muhammad Besari. Beliau bertugas untuk menjadi pemimpin, dan Kyai Nur Sodik yang bertugas untuk mengurus administrasi dan juga menjadi pelatih ilmu bela diri dan kanuragan. Begitu. Jadi awal mulanya dulu pondok pesantrennya namanya Pondok Tegalsari, sedangkan di tangan Kyai Hasan Besari pondoknya berubah nama menjadi Gebang Tinatar. Begitu. Nah, untuk yang di tengah ini adalah Al-Quran tulis tangan asli. Begitu. Monggo bisa dilihat lebih dekat, tidak apa-apa. Tetapi ini bukan dari Gebang Tinatar, melainkan ini dari Pondok Pesantren Takmirul Islam Solo, Jawa Tengah. Begitu. Ini hanya sebagai kenang-kenangan saja, karena memang pondok-pondok pesantren dari zaman dulu bahkan sampai sekarang pun masih ada beberapa yang mempertahankan tradisi Al-Quran tulis tangan. Begitu. Dan di Gebang Tinatar ini ada beberapa tokoh juga yang pernah ikut belajar, pernah menjadi santri, seperti bisa dilihat di bagian sana. Ada Pak Kubuwono II, beliau pernah datang ke sini, pernah sowan, pernah bertemu dengan Kyai Ageng Besari pada saat beliau kehilangan tahtanya di Kasultanan Mataram. Begitu. Ada juga Pangeran Diponegoro, ada Romo Warsito, ada juga Hos Cokraminoto. Jadi memang tokoh-tokoh ini pernah belajar, pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Gebang Tinatar. Begitu. Nah, dan yang di bagian sana itu adalah gambaran pada saat Pondok Pesantren Gebang Tinatar mengalami masa kejayaan atau masa keemasan. Itu pada saat dipimpin oleh Kyai Hasan Besari, mencapai sekitar 3.000 bahkan lebih santri yang ikut belajar di Pondok Pesantren Gebang Tinatar. Gitu. Kalau untuk hubungannya sendiri dengan Dalam Buron atau yang kita tempati saat ini, bahwasanya dalam ini kan dalam arti Jawa rumah, sedangkan buron itu atau guruan itu adalah tempat para guru. Jadi memang tempat ini, Dalam Buron ini dulunya digunakan untuk tempat para guru, para ulama yang mengajar di Gebang Tinatar untuk beristirahat, melakukan kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. Begitu. Yang ini yang Rogo Warsitanya yang ini.
Ya, ini Pangeran Diponegoro, Ya. ada Cokraminoto dan Ranggawarsita. Ranggawarsitanya yang ini atau yang ini? Yang ini, Ranggawarsita. Yang ini? Iya, Oh, ini Cokraminoto, Pangeran Diponegoro. Ini Ranggawarsita yang makamnya di Klaten. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi dalam gurun ini memang sempat mangkrak, Mbak. Jadi mungkin kalau mbaknya atau bapaknya pernah lewat sini sebelum ini dibangun, ini kan seperti bangunan tua yang tidak ada yang merawat, tidak ada yang menggunakan. Dan akhirnya pada tahun 2022 itu dalam gurun dipercayakan lagi oleh Bapak Anies kepada Bapak Anies. Sekarang sudah dibangun, diperbaiki, sudah menjadi museum, bisa digunakan untuk belajar mengajar, terutama untuk masyarakat Ponorogo dan sekitar. Begitu. Karena memang Bapak Anies ini tidak hanya merawat dalam gurun ini saja. Sebelumnya beliau sudah merawat satu joglo, namanya Joglo Satrio Pinayungan Lambang Gatot. Monggo mau foto-foto dulu atau bisa? 1, 2, Assalamualaikum. Assalamualaikum. mungkin untuk artinya nanti bisa dilihat sendiri arti dari contohnya. Untuk sejarah dari Joglo Pinayungan ini bahwasanya tadi juga sudah disinggung terkait Paku Bolo II yang pernah belajar di sini. Nah, setelah beliau berhasil mendapatkan hartanya kembali, untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Kyai Ageng Sari, beliau memberikan beberapa hadiah. Nah, salah satunya yaitu Joglo Satrio Pinayungan Lambang Gatot. Begitu. Kalau untuk lokasinya sendiri, dulu waktu di Tegalsari itu ada di bagian belakang, bagian barat dan Lemburon, itu sekitar 50 meter dari sini. Itu lokasi awal yang di Tegalsari. Kalau untuk sekarang, lokasinya sudah berpindah di Jakarta Selatan, tepatnya di kediaman Bapak Anies Baswedan. Karena di bagian barat dan Lemburon, itu sekitar 50 meter dari sini. Itu lokasi awal yang di Tegalsari. Kalau untuk sekarang, lokasinya sudah berpindah di Jakarta Selatan, tepatnya di kediaman Bapak Anies Baswedan. Karena judulnya sudah menjadi kepemilikan beliau. Monggo bisa dilanjut. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah dokumentasi waktu pertama kali Joglo Satrio Pinayungan ditemukan di Tegalsari. Jadi ini ditemukan pada tahun 2008. Yang menemukan itu adalah Mas Danang. Beliau adalah teman SMA dari Bapak Anies Baswedan. Beliau adalah ahli joglo juga. Dan pada tahun 2009 akhirnya joglonya sudah dibeli oleh Bapak Anies dan 2013 joglonya sudah selesai pembangunan di Jakarta Selatan. Kalau yang di bagian kanan ini dokumentasi waktu pemindahan dan pembangunan ulang di Jakarta Selatan. Yang ini yang asli awal mulanya. Iya, betul. Ini waktu ditemukan yang masih di Tegalsari, Bapak. Iya. Kalau ini proses pemindahan dan juga pembangunan ulang. Jadi yang ini pembangunan ulang di kediaman Bapak Anies Baswedan yang di Jakarta. Ya. Kalau untuk yang menemukan itu ini Mas Danannya. Ini teman SMA dari Bapak Anies Baswedan. Baju hitam. Iya. Jadi memang membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 tahun untuk membangun di Jakartanya. Karena kan Joglo Satrio Pinayungan ini bisa dibilang harus membutuhkan arsitek yang benar-benar ahli di bidang joglo untuk membangun ulang gitu. Sekarang lokasi atau kondisi joglonya sudah seperti ini. Jadi ini lokasi atau kondisi Joglo Satrio Pinayungan yang berada di Jakarta Selatan, tepatnya di kediaman Bapak Anies Baswedan. Gitu. Jadi memang fungsinya juga kembali lagi Mbak, yang dulunya di tangan Kyai Ageng Sari itu digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian dan lain sebagainya, belajar agama. Di tangan Bapak Anies pun sama. Jadi fungsinya kembali lagi seperti dulu. Joglonya bisa dibilang seperti hidup kembali. Iya. Cuma tempatnya dari Ponorogo dibayang ke Jakarta. Iya, jadi dari Ponorogo, Tegalsari dibawa ke Jogja dulu. Oh, Jogja dulu. Iya, karena dibawa ke rumah yang menemukan,
kayak Mas Oh, Danang gitu. tadi. Oh, ya. Setelah itu baru dibawa ke Jakarta. Alhamdulillah. Sejarah mencatat dari kesukaannya, kecintaan Pangeran Diponegoro, sejarah-sejarah akhirnya lahir. Itu secara natural Allah memberi hidayah pada Pak Anies Baswedan. Kayu melewati panas, dingin, dan segala macam cuaca. Ini daun jendela yang dipasang dengan pasak di bawah yang berfungsi sebagai engsel. Jadi tidak ada engsel di samping, tapi engselnya itu di bawah, di ganjel bawah. Ini pasaknya di sini. lagi? Inilah. Oh, iya. Lalu yang kedua, daun jendela ini Sebentar. itu dibuat dengan menggunakan pasak, jadi dipotong di pasak-pasak gitu. Nah, alat itu masih sangat tradisional di masa itu. Ya, sehingga kalau kita lihat bentuknya itu tidak rata. Lain kalau sudah menggunakan teknologi yang lebih baru, itu rata semua. Ini bekas-bekas pasak ini kan biasa di sini. Jadi bergelombang. Sama daun yang satunya juga bergelombang. Lagi-lagi keriput semuanya. Dan kekeriputan inilah yang menunjukkan perjalanan waktu, perjalanan sejarah yang sudah dilewati oleh kami. Yuk, dan dimohon untuk tidak menyentuh koleksi-koleksi yang ada. Silakan. Beberapa dalang seperti ada dari Anung Suroto, bisa di sebelah sini ya. Ada juga dari Timantep dan ada juga dari Iko dan Sutesno. Begitu. Jadi memang seorang dalang-dalang hebat, dalang-dalang kondang itu tidak mungkin memberikan koleksinya ke sembarang orang. Jadi memang Bapak Anies ini dipercaya di dalam diri beliau ini juga terdapat jiwa kesatria, jiwa pemimpin sama seperti tokoh-tokoh wayang-wayang dari sini. Amin, amin. Gitu. Nah untuk yang di bagian sini ini ada yang cukup beda ya dan bapaknya, bahwasanya wayang ini tidak ada di cerita-cerita pewayangan. Ini adalah wayang Diponegoro atau Pangeran Diponegoro. Gitu. Karena memang Bapak Anies beliau sangat mengidolakan sosok dari Pangeran Diponegoro. Tadi kita juga sudah mengetahui bahwasanya Pangeran Diponegoro pernah juga ikut belajar di Gebang Tinatar dan beliau adalah seorang pemimpin yang mampu memimpin rakyatnya, umatnya dengan baik. Jadi diharapkan apabila Bapak Anies nanti menjadi seorang pemimpin, Amin, beliau juga amin. memiliki sifat yang baik sama seperti Pangeran Diponegoro. Monggo mau foto dulu atau sudah cukup bisa dilanjut? Tidak apa-apa foto dulu. Umatnya dengan baik. Jadi diharapkan apabila Bapak Anies nanti menjadi seorang pemimpin, Amin, beliau juga amin. memiliki sifat yang baik sama seperti Pangeran Diponegoro. Monggo mau foto dulu atau sudah cukup bisa dilanjut? Tidak apa-apa foto dulu. Beberapa gambar dan narasi yang di bagian sini ini menceritakan hasil kinerja, hasil pencapaian Bapak Anies selama beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta. Sama halnya juga dengan yang di lantainya, ini adalah peta dari DKI Jakarta. Begitu lengkap juga dengan ikonnya ada Tugu Monas yang di bagian sini. Wow. Allah. Ini. Monasnya mencapai langit. Nah, Gitu. Nah, monggo nanti untuk mbaknya atau bapaknya kalau berkenan bisa foto dengan figurnya bapak atau di spot.
Nah, di bagian sini ini ada satu koleksi di museum ini, bahwasanya ini bisa dibilang selendang atau jarik kalau orang Jawa biasa Iya. menyebutnya. Jadi ini didapatkan Bapak Anies pada saat beliau kampanye atau bertemu dengan masyarakatnya di Iya. Jakarta. Nah, ada satu ibu-ibu atau masyarakat beliau yang sedang menggendong anaknya, itu memberikan jarik yang dibuat untuk menggendong anaknya, Alhamdulillah. memfilosofikan agar Bapak Anies ini mampu menggendong anak-anak Jakarta pada keseluruhan. Begitu. Iya. Hasil pembangunan pada saat era dipimpin oleh Bapak Anies Baswedan. Nah, ini mulai keliling ini ya. Iya, silakan. Iya. Hasil kinerja Bapak Anies Rashid Baswedan. Terus. Monasnya ini section ini. Biasanya di sini Pak. Ini nggak apa-apa. Gambarnya ikut putar belum? Oke. Nah. Kayak gini tidak apa-apa. Ya. Satu, dua, tiga. Iya, nanti di bawah tidak data. Selanjutnya suka membaca, nanti pas membaca. Ini untuk fotonya ya Pak ya? Jangan lupa tulis satu gagasan Anda di Museum Dalam Guron Ponorogo. Kayaknya ada tujuh Monas yang di bagian sini. Wow, ini. Monasnya mencapai langit. Nah, Gitu. Nah, monggo nanti untuk mbaknya atau bapaknya kalau berkenan bisa foto dengan figurnya bapak atau di spot. Nah, di bagian sini ini ada satu koleksi di museum ini, bahwasanya ini bisa dibilang selendang atau jarik kalau orang Jawa biasa Iya. menyebutnya. Jadi ini didapatkan Bapak Anies pada saat beliau kampanye atau bertemu dengan masyarakatnya di Iya. Jakarta. Nah, ada satu ibu-ibu atau masyarakat beliau yang sedang menggendong anaknya, itu memberikan jarik yang dibuat untuk menggendong anaknya, Alhamdulillah. memfilosofikan agar Bapak Anies ini mampu menggendong anak-anak Jakarta pada keseluruhan. Begitu. iya. Hasil pembangunan pada saat era dipimpin oleh Bapak Anies Baswedan. Nah, ini mulai keliling ini ya. Iya, silakan. Iya. Hasil kinerja Bapak Anies Rashid Baswedan. Terus. Monasnya ini section ini.
Oke. Nah. Kayak gini tidak apa-apa. Ya. Satu, dua, tiga. Ketiga, Pak. Satu, dua, Ganti ayam. Mau foto lagi? Iya, nanti dia bisa data. Soalnya langsung membaca, nanti pas membaca. Jangan lupa tulis satu gagasan Anda di Museum Dalam Kurun Ponorogo. Nomornya ditulis di sini, Pak. Ini rombongan Ayo siap, Kom. Alhamdulillah. Ini kehangatan, keceriaan, rasa syukur para pengunjung Museum Dalam Kurun Bapaknya mau Ponorogo. nanti keluarnya bisa. Halo, selamat sore semuanya. Alhamdulillah. Pertama-tama terkaget sih, tiba-tiba gak nyangka ternyata diajak ke sini sama bapak, dan alhamdulillah akhirnya tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah motivasi juga. Jadinya kita bisa tahu tentang sejarah, adat, dan suatu hal kesenangan yang disukai oleh Bapak Anies. Semoga bermanfaat, kedepannya semoga lebih baik dan apa ya lebih baik, terus ya pokoknya yang terbaik lah buat kita, lebih baik untuk masyarakat, adil untuk semua. Terima kasih, bye bye.